Warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang atas kehendaknya kita bisa melakukan presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Tifal Aulia selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memandu acara presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai tema syariah aktualisasi ajaran Islam. Baik, langsung saja pada bagian paparan materi, yaitu pertama akan disampaikan oleh Silpi makna syariah. Baik, untuk makna syariat ada beberapa makna. Ada yang secara etimologi, terminologi, kemudian ada menurut pendapat lainnya juga, dan ada menurut KBBI. Secara etimologis, syariat adalah jalan ke sumber air atau jalan terang atau jalan yang harus dilalui atau diikuti oleh orang-orang yang beriman. Sedangkan secara terminologi, syariat adalah aturan-aturan atau hukum-hukum Tuhan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan aturan-aturan ini meliputi kompleksitas kehidupan manusia baik secara individu maupun secara kolektif. Kemudian pendapat lain tentang makna syariat dikemukakan oleh Muhammad Ali Al-Sais yang menurutnya kata syariat berarti jalan lurus, juga berarti jalan ke sumber air, yang dimana orang Arab sendiri memaknai istilah ini khusus pada jalan setapak menuju ke sumber air yang tetap yang diberi tanda dan terlihat jelas. Kemudian secara KBBI, syariat berarti hukum agama yang menentukan peraturan hidup manusia, baik manusia dengan manusia, manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia dengan alam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Mungkin itu saja untuk makna dari syariat. Selanjutnya, aktualisasi syariat akan disampaikan oleh Hanif. Baik, selanjutnya akulturasi syariah. Secara umum, syariat mengarah kepada perintah, larangan, panduan, dan prinsip dari Tuhan untuk perilaku manusia di dunia ini dan keselamatannya di akhirat. Panduan suci ini dan yang lainnya memungkinkan manusia meninggalkan dorongan hawa, yaitu hasrat-hasrat tanpa batas dan kecenderungan berbuat jahat. Syariat sebagai hukum Tuhan dapat diterapkan dalam semua kehidupan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Karena itu, hukum Tuhan mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Secara umum, sistem syariat yang diatur dalam Al-Quran ada yang bersifat umum dengan menyebutkan prinsip-prinsipnya saja. Tetapi ada juga yang terperinci. Sebagai salah satu contoh, syariat Islam yang sumbernya adalah Al-Quran menetapkan suatu cipta negara, yaitu Baldatun Thayyibatun, artinya suatu negara yang indah, suci, dan makmur bagi seluruh rakyat di bawah naungan ridho ilahi. Secara umum, cipta negara tersebut bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Cipta kenegaraan tersebut tidak dijelaskan secara detail, bersifat teknis. Kedua, syariat mengadakan peraturan yang terperinci dalam hal yang tidak dapat dirubah dan terpengaruh oleh perkembangan manusia. Pada awal masa Islam, belum dikenal dengan ilmu ushul fikih sebagai metodologi untuk memahami, menggali, dan menetapkan hukum dari sumbernya
yaitu Al-Quran dan Sunnah yang selanjutnya disebut dengan istimbat. Terima kasih. Selanjutnya, fungsi syariah akan disampaikan oleh Langgeng. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi mengenai fungsi syariat. Fungsi syariat ada 3. Yang pertama, syariat sebagai pendidikan sosial. Yang kedua, syariat sebagai keadilan. Yang ketiga, ada syariat sebagai perwujudan kebaikan. Syariat sebagai pendidikan sosial, sejatinya ibadah sepenuhnya dibuat untuk mendidik orang yang beriman untuk memungkinkan menjadi anggota masyarakat yang berguna dan menahan diri untuk tidak merugikan orang lain. Contohnya seperti sholat ya. Dalam melaksanakan sholat, seseorang harus menghadap Ka'bah atau kiblat. Padahal dalam Al-Quran bahwa arah timur, barat, selatan itu merupakan kepunyaan Allah. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pendidikan sosial untuk seluruh umat manusia sebagai pendidikan sosial untuk menghadap pada arah satu saja. Kemudian yang kedua ada syariat sebagai keadilan. Keadilan merupakan tujuan dasar Islam dalam lingkup sosial yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Yang ketiga, syariat sebagai perwujudan karakter. Secara umum, syariat dalam semua bagiannya hendak mengamankan kebaikan kepada manusia atau melindungi manusia dari kerusakan dan kejahatan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Dan selanjutnya antar fikih dan syariah akan disampaikan oleh Elsa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya melanjutkan materi terakhir mengenai antara fikih dan syariat. Yang pertama, ruang lingkup syariat. Dari segi ruang lingkup, syariat memiliki ruang lingkup lebih luas daripada ruang lingkup fikih. Sebab syariat di sini mencakup berbagai permasalahan seperti masalah akidah, akhlak, ibadah, dan segala yang berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Sedangkan ruang lingkup fikih ini hanya mencakup masalah teknis hukum seperti hukum-hukum tentang najis, hadas, wudu, sholat, zakat, jual beli, dan kehalalan makanan. Yang kedua ada syariat bersifat universal. Syariat merupakan ketentuan Allah yang bersifat universal, tidak mengenal tempat, waktu, dan dapat menembus ruang yang tidak terbatas. Artinya syariat di sini mengenai apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berlakukan bagi umat terdahulu dan tidak disebut dengan istilah fikih. Yang terakhir ada fikih adalah apa yang dipahami. Pada hakikatnya fikih merupakan hasil dari sebuah ijtihad yang telah lulus dari penyimpangan-penyimpangan kaidah atas suatu perkara, sehingga hasil ijtihad pasti berbeda. Sedangkan syariat lebih dipahami sebagai hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini. Materi dari kelompok 3 sudah disampaikan semuanya. Untuk sesi tanya jawab akan dilakukan oleh perwakilan kelompok masing-masing dan penjawab dan akan ditulis di komentar pada video YouTube. Sekian dari presentasi kelompok 3. Jika ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna bagi diri sendiri dan banyak orang. Terima kasih. Boleh kepada komentator. Sebaiknya menurut saya
Pemaparan materi dari kelompok 3 sudah cukup baik dan mudah dipahami juga pemaparannya. Sekian dari kelompok 3 dan saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.